Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan video latihan soal penilaian tengah semester PTS Mapel IPA untuk kelas 7 di semester genap. Kalau kemarin di video sebelumnya saya sudah buat video latihan soal PTS untuk kelas 9. Nah, sekarang saya akan memberikan video latihan soal untuk kelas 7. Untuk kelas 7, materi IPA yang diujikan di PTS ada dua juga. Yang pertama adalah organisasi kehidupan, materi 1 tentang organisasi kehidupan, tentang sel, tentang struktur organisasi kehidupan dari paling kecil sampai ke organisme. Dan yang kedua, materi kedua adalah tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk juga rantai makanan, kemudian ekosistem, dan sebagainya. Oke, kita akan mulai dengan 25 soal pilihan ganda dari kedua materi tersebut. Soal yang pertama, urutan tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah, ini paling mudah ya untuk materi organisasi kehidupan. Tingkatan paling kecil adalah sel. Nah, ini kebetulan sudah terlihat. Sel, habis itu jaringan, habis itu organ, sistem organ, dan organisme. Jadi yang paling kecil yang menyusun organisasi kehidupan itu adalah sel. Sel-sel yang sama akan menyusun jaringan. Jaringan dengan fungsi yang saling berhubungan akan menyusun organ, kemudian organ-organ akan menyusun sistem organ, dan beberapa sistem organ menyusun organisme. Jadi sel, jaringan, organ, sistem organ, dan makhluk hidup. Di sampingnya ini ada beberapa contoh. Jaringan epitel itu pada manusia dan hewan, kalau epidermis pada tumbuhan. Organ misalnya kalau pada tumbuhan akar, batang, daun. Kalau pada manusia atau hewan jantung, paru-paru, ginjal. Sistem organ kalau pada tumbuhan sistem transportasi, kalau pada manusia mungkin sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem syaraf, dan sebagainya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Jaringan pada manusia dan hewan yang mempunyai fungsi sebagai penyokong tubuh, melindungi organ, dan menjadi alat gerak pasif. Ini saya garis bawah. Sebagai alat gerak pasif, itu adalah tulang. Jaringan apakah itu? Jadi jaringannya adalah jaringan tulang. Tulang itu berfungsi melindungi organ. Contohnya tulang dada, melindungi paru-paru dan jantung. Kemudian menyokong tubuh. Tubuh kalian itu menjadi terlihat berdiri, bisa berdiri karena ada tulang. Tulang belakang, menegakkan berdirinya tubuh kalian bagian atas. Tulang paha, tulang kering, tulang kaki, itu menyebabkan tubuh kalian bisa berdiri gitu. Kalau syaraf itu berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls. Kalau epitel itu pelindung bagian jaringan di dalamnya. Jadi epitel itu mirip dengan epidermis kalau pada tumbuhan. Oke. Soal nomor 3, berdasarkan gambar di samping, mitokondria dan dinding sel ditunjukkan oleh nomor, berarti ini berturut-turut ya. Yang disebut pertama adalah mitokondria, setelah itu baru dinding sel. Kalau dinding sel itu yang nomor 6 ini ya, ini dinding sel. Mitokondria itu yang nomor 5. Nomor 4 ini membran sel. Nomor 3 itu vakuola. Nomor 2 itu kloroplas. Nomor 1 itu retikulum endoplasma. Dan nomor 7 adalah nukleus atau inti sel. Jadi yang disebut dulu mitokondria berarti 5. 5 dan dinding sel itu 6. 5 dan 6. Jawabannya adalah C. Oke, ini keterangan yang sudah saya tulis. Ini saya berikan di sini. Minimal itu hafal ya. Ini pada sel tumbuhan. Jadi ini adalah sel tumbuhan. Kirinya ada dinding sel dan kloroplas. Lanjut soal nomor 4. Organ pada tumbuhan yang berfungsi menegakkan berdirinya tumbuhan sebagai alat transportasi dan tempat menyimpan cadangan makanan disebut menegakkan berdirinya tumbuhan. Kuncinya di situ, menegakkan berdirinya tumbuhan. Jadi menyebabkan tumbuhan itu terlihat tinggi,
menjadi panjang. Nah, itu kan fungsi dari batang, ya. Kalau alat transportasi dan cadangan makanan, itu bisa juga akar. Akar tempat menyimpan cadangan makanan juga, sebagai alat transportasi juga. Tapi yang menegakkan berdirinya tumbuhan, itu khusus fungsi dari batang. Kalau daun, yang spesifik adalah di situ tempat terjadinya fotosintesis. Bunga itu terjadinya pembelahan atau reproduksi ya. Jadi jawabannya adalah D. Akar bisa menyerap air, fungsinya akar menyerap air, kemudian menguatkan tumbuhan itu sendiri, jadi dia bisa mengikat tumbuhan itu di tanah, misalnya untuk tumbuhan yang hidupnya di tanah. Terus ada juga beberapa tumbuhan yang akarnya sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Soal nomor 5. Diketahui ciri sebagai berikut, sebagai tempat pengendali semua kegiatan dalam sel, mengandung DNA atau materi genetik sebagai tempat pembelahan sel dan dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan. Ini kuncinya di sini. Jadi, organel sel ini dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan. Kemudian menjadi tempat pengendali semua kegiatan sel. Itu adalah ciri dari inti sel atau nukleus. Kemudian mengandung DNA dan tempat pembelahan sel. Jawabannya adalah C. Kalau mitokondria itu untuk respirasi sel. Kalau membran sel itu penutup atau pelindung, karena letaknya paling luar. Kemudian kalau badan Golgi itu fungsinya untuk pengeluaran. Kalau badan Golgi itu fungsinya untuk pengeluaran sel, misalnya mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak digunakan gitu. Karena tadi dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan, berarti kecuali yang hanya dimiliki oleh tumbuhan saja atau hewan saja. Terus kuncinya itu ada di sini, pengendali nukleus. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Di sini diberikan gambar sel tumbuhan. Berdasarkan gambar tersebut, nomor, nama organel sel, dan fungsinya yang tepat adalah, kita cek satu persatu ya. Nomor 1 itu RE. Ini RE. Nomor 2 itu kloroplas. Nomor 3 itu vakuola. Nomor 4 itu membran sel. Dan nomor 5 itu mitokondria. Sekarang kita harus mencari nomor, nama organel, dan fungsi yang tepat. Jadi kita cek satu persatu. Yang jawaban A. Nomor 1 RE. Di sini kloroplas salah. Nomor 2 RE. Kebalik ya. Nomor 2 ini yang kloroplas. Terbalik dia. Yang C. Nomor 4 itu di sini membran sel. Nomor 4 betul membran sel fungsinya. Organel khusus yang ada pada tumbuhan yang menyebabkan tubuh tumbuhan kaku. Salah. Ini dinding sel. Nomor 5, mitokondria, betul, sebagai tempat penghasil energi respirasi seluler. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 7. Ini diberikan gambar manusia. Gambar di bawah ini adalah beberapa organ yang menyusun sistem organ. Kalau kalian sudah tahu, ini adalah gambar paru-paru ya. Jadi ini 2 paru-paru. Berarti kalian pasti tahu. Paru-paru itu menyusun sistem organ pernafasan. Jadi jawabannya adalah C. Kalau peredaran darah, jantung dan pembuluh darah. Pencernaan makanan, misalnya lambung. Ekskresi, hati, ginjal, kulit, paru-paru. Jawabannya C ya. Nomor 8, jaringan di bawah ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Yang tidak dimiliki oleh tumbuhan. Kita cek satu persatu. Epidermis dimiliki oleh tumbuhan. Itu fungsinya untuk penutup ya. Bagian paling luar. Meristem ini ada pada tumbuhan. Fungsinya untuk jaringan yang aktif membelah. Kemudian kolenkim ada, penguat. Yang tidak ada adalah epitel. Ini hanya ada pada manusia dan hewan. Jadi jaringan epitel itu kalau pada tumbuhan sama seperti epidermis, sebagai penutup dan pelindung jaringan di bawahnya. Soal nomor 9, ini gambar organ pada hewan atau manusia, ini gambarnya kulit. Organ di bawah ini memiliki fungsi menyaring darah dan menghasilkan urin, salah. Ini fungsi dari ginjal.
Memompa darah, salah, ini jantung. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, salah, ini paru-paru. Menghasilkan keringat, ini yang betul. Ini adalah kulit. Kulit itu menyusun sistem ekskresi. Jawabannya D. Soal nomor 10. Perhatikan nama organ di bawah ini. Lambung, kulit, jantung, hati, paru-paru, usus, kerongkongan, dan ginjal. Pertanyaannya, organ yang menyusun sistem ekskresi pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Nih, sistem ekskresi itu ada 4 organ. Tadi sudah saya jelaskan di nomor sebelumnya. Jadi, organ yang menyusun sistem ekskresi yang pertama adalah kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Jadi nomor 2, 4, 5, dan 8. Jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya soal nomor 11. Nama sel dan fungsinya yang tepat dari gambar di bawah ini adalah, selnya ini adalah sel saraf. Langsung terlihat. Jadi ini adalah gambar sel saraf, fungsinya menerima rangsangan dan memberikan respon, betul. Sel epitel itu gambarnya kayak gini. Ini sel epitel pipi. Otot lurik itu gambarnya seperti ini. Ada garis gelap terang dan inti selnya di tepi. Jumlahnya banyak. Sel darah putih berfungsi melawan mikroba yang masuk. Ini adalah gambar sel saraf. Fungsinya menerima rangsangan. Ketika kalian dicubit, kalian merasakan sakit. Itu berarti rangsangan yang masuk ke tubuh kalian diterima oleh sel saraf sensorik. Misalnya di kulit, kemudian dibawa ke otak, dan responnya misalnya kalian mengucap, aduh jangan dicubit, sakit. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari sel saraf. Soal nomor 12. Perbedaan utama antara sel tumbuhan dan sel hewan adalah, kita cek satu persatu. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, nukleus dimiliki oleh kedua sel. Bukan hanya tumbuhan, ini betul. Sel hewan memiliki lisosom, sentriol, betul. Plastida, tidak. Plastida itu dimiliki oleh sel tumbuhan ya. Sel tumbuhan memiliki plastida, betul. Dinding sel, betul. Tidak memiliki mitokondria. Salah, mitokondria dimiliki oleh kedua sel tumbuhan dan hewan. D. Sel hewan memiliki sentriol, betul. Lisosom, betul. Tidak memiliki kloroplas, betul sekali. Jadi jawabannya adalah D. Organel sel yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan itu sentriol. Kalau yang tidak dimiliki oleh sel hewan itu kloroplas dan dinding sel. Nomor 13. Cermatilah organisme-organisme berikut. 1. Paramecium. 2. Jamur merang. 3. Amoeba. 4. Lumut daun, 5. Euglena, dan 6. Spirogyra. Organisme multiseluler. Organisme multiseluler itu adalah organisme bersel banyak. Lebih dari satu. Nah, kebalikannya adalah organisme uniseluler. Ini bersel satu. Itu kebalikannya. Dari keenam organisme ini, yang merupakan organisme multiseluler adalah nomor 2, jamur. Nomor 4, lumut, dan Spirogyra. Spirogyra itu protista. Kalau kalian kembali ke semester 1 di materi klasifikasi makhluk hidup, Paramecium, Amoeba, dan Euglena itu termasuk makhluk hidup bersel 1. Bersel tunggal atau uniseluler. Sedangkan jamur merang, lumut daun, dan Spirogyra itu termasuk makhluk hidup multiseluler. 2, 4, dan 6. Jawabannya adalah B. Ini saya berikan gambar organisme-organisme yang uniseluler atau bersel satu. Jadi ada Paramecium, ini yang bentuknya seperti sandal, Amoeba, kemudian Euglena ini. Dan ini adalah Spirogyra. Spirogyra itu organisme bersel banyak. Kemudian ini jamur merang, kingdom fungi, dan yang ini adalah lumut daun atau kingdomnya plantae, Bryophyta. Soal nomor 14. Ini kita sudah masuk ke materi kedua, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Soal yang pertama ini, 14. Jika di ekosistem sawah terdapat seekor belalang, 5 ekor burung, 10 ekor tikus, 1 pohon petai, 2 ekor ular, dan ada sinar matahari,
Yang disebut individu adalah, kalian lihat dari sini sudah terlihat, yang namanya individu itu kan makhluk hidup tunggal, berarti ini dan ini. Seekor belalang dan satu pohon petai. Jadi jawabannya adalah D. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah populasi. Jadi seperti ini adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi itu sekelompok makhluk hidup sejenis, gitu ya. Sinar matahari itu komponen abiotik. Soal nomor 15. Antara makhluk hidup dan lingkungan saling berinteraksi membentuk suatu sistem kesatuan yang disebut ada interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Berarti itu adalah pengertian dari ekosistem. Jawabannya adalah B. Komunitas itu adalah Jadi komunitas adalah beberapa populasi yang berada pada wilayah tertentu dalam waktu tertentu gitu. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis, berarti lebih dari satu, beberapa gitu. Makhluk hidup sejenis itu namanya populasi. Soal nomor 16. Ini gambar anggrek yang menempel di sebuah pohon gitu. Simbiosis yang terbentuk dari interaksi makhluk hidup pada gambar di samping adalah, simbiosisnya adalah simbiosis komensalisme. Kenapa komensalisme? Karena anggrek itu bisa melakukan fotosintesis. Jadi anggrek itu tidak merugikan inangnya. Anggrek hanya membutuhkan tempat untuk melengketkan atau dia bisa tumbuh dengan menempelkan akarnya gitu saja. Tapi dia bisa melakukan proses fotosintesis sendiri gitu. Jadi tidak merugikan inangnya, tidak merugikan pohon yang ditempelnya. Kalau gambar ini simbiosisnya adalah mutualisme. Saling diuntungkan ya. Ini juga sama mutualisme. Terus kalau contoh parasitisme apa? Benalu, tali putri. Itu dia tidak bisa melakukan fotosintesis dan mengambil sari makanan dari pohon inang yang ditempelnya. Itu parasitisme. Anabolisme ini mengacau. Jadi anabolisme itu adalah proses pembentukan. Misalnya fotosintesis itu adalah proses anabolisme. Soal nomor 17. Ini gambar ekosistem sawah. Berdasarkan gambar di bawah ini, komponen biotik. Biotik itu adalah komponen yang hidup atau makhluk hidup. Jangan salah, bio itu artinya hidup ya. Komponen biotik yang mungkin ada pada ekosistem sawah itu antara lain, kita cek satu persatu ya. Katak, burung, ular, padi. Ya, ini pasti ada semua. Jadi jawabannya A. Katak, ular, padi, pohon kelapa. Di sini nggak ada pohon kelapanya. Katak, burung, padi, airnya ini abiotik. Ular, padi, cacing, sinar matahari ini abiotik. Jadi semua yang makhluk hidup atau yang komponen biotik itu ada di jawaban yang A. Soal nomor 18. Ini ada gambar rantai makanan. Dalam rantai makanan di bawah ini, ular dan padi berturut-turut berperan sebagai, kita cek, ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1, 2, 3. Konsumen tingkat 3. Padi itu pasti sebagai produsen. Jadi padi itu produsen, ini konsumen tingkat 1, ini konsumen tingkat 2, ini konsumen 3, ini konsumen puncak 4. Jawaban yang tepat karena disebutkan ular dulu, ular itu konsumen tingkat 3 dan padinya itu produsen, berarti jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan di bawah ini sebanyak, kita cek satu persatu ya. Kumpulan dari rantai makanan itu membentuk jaring-jaring makanan. Yang pertama, rumput, belalang, ular, harimau. Ini satu. Kemudian yang kedua, rumput, belalang, ular, elang. 2. Yang ketiga, padi, ayam, ular, harimau. 3. Yang keempat, padi, ayam, ular, elang. 4. Yang kelima, padi, tikus, ular, harimau. 5.
Yang keenam, padi, tikus, kucing, dan bakteri. 6. Yang ketujuh, padi, tikus, ular, elang. Oke, ini harus ngecek satu-satu nih. Jadi jawabannya ada 7 rantai makanan. B. Soal nomor 20. Berdasarkan gambar berikut, makhluk hidup yang merupakan herbivora. Herbivora itu adalah makhluk hidup pemakan tumbuhan. Jadi dia disebut juga sebagai konsumen tingkat 1. Mana saja yang merupakan konsumen tingkat 1? Ulat, belalang, dan tikus. Jawabannya tikus, belalang, ulat. D. Jadi herbivora itu pemakan tumbuhan. Kalau konsumen itu konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 itu pemakan hewan. Berarti bisa karnivora, bisa juga omnivora. Soal nomor 21. Dalam rantai makanan di ekosistem, bakteri memiliki peran sebagai bakteri jelas perannya sebagai pengurai atau dekomposer. Itu berarti yang C dan D ini pasti salah karena dia bukan sebagai dekomposer atau pengurai. Nah, sekarang kita cek A sama B mana yang tepat. Bakteri itu memiliki peran sebagai pengurai karena bakteri mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik kembali. Nah, ini yang tepat. Senyawa organik ini hasil dari makhluk hidup yang sudah mati atau makhluk hidup yang mati. Kemudian diubah menjadi senyawa anorganik yang ada di tanah gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau yang B ini terbalik ya. Anorganik menjadi organik. Kebalik. Nomor 22. Hal-hal di bawah ini dapat menyebabkan penurunan jumlah populasi di hutan, kecuali yang dapat menurunkan jumlah populasi. Terjadi bencana alam seperti tanah longsor, betul. Terjadi perburuan liar, betul. Penanaman hutan kembali, salah. Kan ini dia kecuali, berarti C. Kalau penanaman hutan jelas justru semakin menyebabkan populasinya meningkat karena habitatnya menjadi lebih tenang hidupnya. Pembakaran hutan ini menyebabkan penurunan jumlah populasi. Mana yang bukan? Karena ini kecuali. Yang bukan adalah yang C. Soal nomor 23. Perhatikan beberapa interaksi antara makhluk hidup di bawah ini. 1. Interaksi antara anggrek dan pohon mangga. Komensalisme. 2. Interaksi antara semut dengan kutu buah. Mutualisme. Semutnya mendapatkan makanan dari kutu buah, sementara kutu buahnya itu dilindungi oleh semut gitu dari predator lain gitu ya. 3. Interaksi antara serangga dan bunga mawar. Ini juga mutualisme. Membantu proses penyerbukan ya serangganya. Sementara bunga mawarnya diuntungkan karena dibantu penyerbukannya, serangga mendapatkan makanan dari madu atau nutrisi yang disiapkan oleh bunga mawar. Benalu dengan inang. Benalu dengan inang itu simbiosisnya parasitisme. Interaksi antara jamur dengan alga atau ganggang hijau biru ini mutualisme. Ini terbentuk lumut kerak. Mana jawaban yang tepat yang menunjukkan interaksi menguntungkan? Interaksi yang menguntungkan berarti simbiosisnya adalah mutualisme. 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 24. Gambar jaring-jaring makanan lagi. Berdasarkan gambar jaring-jaring makanan di samping yang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Berarti kita cek ya satu persatu. Konsumen tingkat 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ini konsumen tingkat 3. 1, 2, 3. Ini juga bisa. Jadi kayak gini, ini belalang, katak ke ular. Jadi bisa elang atau ular. Ular dan elang. Jawabannya C. Soal terakhir, soal nomor 25. Sekumpulan pohon pisang yang hidup pada suatu tempat tertentu atau ladang misalnya, menurut konsep ekosistem disebut dengan, udah jelas nih ya dari pengertiannya saja, sekumpulan pohon pisang, sekumpulan makhluk hidup pada suatu tempat tertentu
Berarti itu disebut sebagai komunitas. Pada tempat tertentu, sekumpulan pohon pisang pada suatu tempat tertentu dalam waktu tertentu, lebih tepatnya. Misalnya beberapa populasi gitu. Kalau hanya sekumpulan pohon pisang saja, itu populasi. Tapi ini di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, itu komunitas. Kalau ekosistem itu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Kalau individu itu sendiri, kalau populasi itu sekumpulan. Misalnya 10 ekor ayam, nah itu populasi. Oke, demikian tadi 25 soal latihan penilaian tengah semester untuk kelas 7. Materinya organisasi kehidupan dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sudah saya berikan kepada kalian. Kalian bisa mengulangi dari depan untuk memahaminya. Bisa juga kalian tambahkan dengan mengerjakan soal latihan di buku LKS kalian. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya supaya persiapan PTS kalian bisa berlangsung dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.